Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Keluarga Pak Andika yang terdiri dari Pak Andika, istrinya Burani, dan kedua anak mereka, Layeh dan Denny, sedang bersiap-siap untuk pindah ke rumah kontrakan baru mereka. Rumah yang mereka kontrak adalah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan besar dan tanaman yang luas. Sejak pertama kali melihat rumah itu, mereka langsung jatuh cinta. "Pak, rumahnya besar sekali," seru Dani dengan wajah yang ceria. Layeh kakaknya yang lebih tua menambahkan, "Ada banyak ruang untuk kita menaruh semua barang kita. Aku tidak sabar punya kamar sendiri yang luas." Pak Andika tersenyum melihat antusias anak-anaknya. "Rumah ini memang besar. Kita bisa membuat banyak kenangan di sini. Tapi jangan lupa untuk membantu Mama dan Papa merapikan barang-barang." Burani yang sedang berdiri di depan pintu masuk rumah mengamati bangunan tua itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa senang karena mereka akhirnya menempati rumah impian, meskipun hanya rumah kontrakan. Tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Sesuatu tentang rumah itu yang terasa berbeda. Seolah-olah ada cerita yang belum terungkap. Saat mereka mulai memindahkan barang-barang ke dalam rumah, agen properti yang mengontrakkan rumah itu datang untuk menyerahkan kunci. Agen itu seorang pria parubaya. Dengan senyum ramah menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang di rumah kontrakan baru kalian. Saya yakin kalian akan merasa nyaman di sini," katanya sambil menyerahkan kunci kepada Pak Andika. Pak Andika menerima kunci itu dengan penuh semangat. "Terima kasih Pak, kami sangat senang bisa mendapatkan kontrakan di rumah ini dengan harga yang terjangkau." Agen itu tersenyum lagi, tetapi ada sedikit kegugupan di balik senyumannya. Memang rumah ini sudah lama tidak ditempati. Jadi wajar saja harganya lebih murah. Semoga kalian betah di sini. Saat agen itu hendak pergi, dia yang penasaran tiba-tiba bertanya, "Pak, kenapa kita tidak boleh masuk ke lantai 3? Apa ada sesuatu di sana?" Pertanyaan Layeh membuat agen itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi lebih serius. Lantai 3 itu hanya ruangan penyimpanan. Tidak ada yang menarik di sana. Hanya barang-barang tua yang mungkin tidak berguna. Lagi-lagi pula tempat itu tidak terlalu aman. Jadi lebih baik kalian tidak usah ke sana. Denny yang juga mendengar penjelasan itu, lalu bertanya lagi, "Tapi kenapa harus dikunci? Bukankah seharusnya kita bisa melihat seluruh rumah kontrakan kita?" Agen itu nampak semakin canggung. Kunci untuk pintu ke lantai 3 memang sengaja disimpan, agar tidak ada yang masuk tanpa sengaja. Percayalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Nikmati saja rumah ini, dan jangan terlalu memikirkan lantai 3 itu. Setelah memberikan penjelasan singkat, agen itu segera berpamitan dan pergi, meninggalkan keluarga Pak Andika dengan rasa penasaran yang semakin besar. Burani yang melihat ekspresi anak-anaknya segera mencoba menenangkan mereka. "Sudahlah, mungkin memang benar. Lantai 3 itu hanya untuk penyimpanan. Kita fokus saja merapikan barang kita dulu." Layeh dan Denny mengangguk, meski dalam hati mereka masih merasa penasaran. Hari pertama di rumah kontrakan baru itu diisi dengan kegiatan merapikan barang-barang dan menata perabotan. Ruangan demi ruangan mulai diisi dengan barang-barang pribadi mereka, membuat rumah tua itu terasa lebih hangat dan hidup. Saat malam tiba, keluarga Pak Andika berkumpul di ruangan keluarga, menikmati makanan malam pertama mereka di rumah kontrakan baru itu.
Lampu-lampu gantung yang antik menerangi ruangan dengan cahaya lembu, menciptakan suasana yang nyaman. "Pak, rumah ini benar-benar besar. Aku suka kamar baruku," kata Lia sambil menikmati makan malamnya. Pak Andika tersenyum dan mengganggu. "Kita punya banyak ruangan sekarang. Kamu bisa menghias kamarmu sesuka hati." Denny yang duduk di sebelah layar tiba-tiba berkata, "Aku juga suka rumah ini. Tapi aku masih penasaran dengan lantai 3. Kapan kita bisa ke sana, Pak?" Bu Rani menggelengkan kepala dan berkata, "Sudahlah, Dan. Jangan terlalu dipikirkan. Lantai 3 itu mungkin memang berbahaya. Jadi lebih baik kita ikuti saja saran agen tadi." Pak Andika menimpali, "Betul, Denny. Kita fokus saja pada ruangan yang kita gunakan. Kalau ada yang perlu disimpan, kita bisa gunakan gudang di lantai bawah." Denny dan Laya mengangguk, meski rasa penasaran mereka belum sepenuhnya hilang. Mereka memutuskan untuk tidak membicarakan lagi untuk malam itu, tetapi dalam hati mereka tahu bahwa misteri lantai 3 masih menunggu untuk diungkapkan. Setelah makan malam, keluarga Pak Andika beristirahat. Malam itu berjalan dengan tenang. Tetapi di balik ketenangan rumah tua itu, Laya dan Denny tidak bisa menghilangkan bayangan tentang apa yang mungkin tersembunyi di lantai 3. Mereka tahu sesuatu hari nanti mereka harus mencari tahu rahasia yang disembunyikan di balik pintu yang terkunci itu. Beberapa hari setelah kepindahan mereka, keluarga Pak Andika mulai beradaptasi dengan rumah kontrakan baru. Suasana di rumah besar itu semakin akrab, tetapi rasa penasaran Laya dan Denny terhadap lantai 3 semakin membesar. Mereka belum pernah melihat apa yang ada di sana. Dan imajinasi mereka mulai liar dengan berbagai kemungkinan. Suatu malam, ketika semua orang sudah siap untuk tidur, ia mendengar sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki di atas langit-langit kamarnya. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lantai 3. Awalnya Laya berpikir itu hanya imajinasinya. Tetapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Denny, kamu dengar tidak?" Bisik Laya dari tempat tidurnya, mencoba membangunkan adiknya yang tidur di kamar sebelah. Denny yang setengah terjaga mengerutkan keningnya. "Ada apa, Kak? Aku tidak dengar apa-apa." Laya menahan nafas mendengarkan lebih seksama. "Aku dengar suara langkah kaki di atas. Sepertinya dari lantai 3. Kamu tidak dengar?" Denny menggosok matanya, berusaha menghilangkan kantung. "Tidak, Kak, mungkin itu cuma suara tikus. Lagian lantai 3 kan tidak boleh kita masuki," kata Papa. Laya menggeleng. "Tapi ini jelas suara langkah kaki, Denny. Aku tidak salah dengar." Dan ia mulai penasaran. Akhirnya duduk di tempat tidurnya. "Kalau begitu, kita harus bilang ke Papa dan Mama." Mereka berdua bangun dari tempat tidurnya dan berjalan perlahan menuju ke kamar orang tua mereka. Di luar kamar, mereka bertemu Bu Rani yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Kalian kenapa belum tidur? Ini sudah malam," tanya Bu Rani sambil menatap kedua anaknya dengan heran. Dia dengan cepat menjelaskan, "Ma, aku dengar suara di atas, di lantai 3. Sepertinya ada yang jalan di sana." Bu Rani terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Laya. "Kamu pasti salah dengar. Lantai 3 itu sudah lama tidak dipakai. Mungkin itu suara kayu yang berderit, atau sesuatu yang lain." Denny menambahkan, "Tapi Ma, kalau itu benar, ada sesuatu di sana.
Mungkin kita harus cek. Bu Rani menghela nafas, berusaha untuk tenang. Baiklah, kalau kalian berdua tidak tenang, kita lihat sama-sama ke sana. Tapi ingat, setelah ini kalian harus tidur. Mereka bertiga berjalan menuju ke tangga yang mengarah ke lantai 3. Bu Rani memimpin dengan sebuah senter di tangannya. Sementara Laya dan Denny mengikuti di belakang dengan perasaan was-was. Pintu menuju lantai 3 nampak lebih besar dan lebih berat dari yang mereka bayangkan. Bu Rani mengeluarkan kunci dari sakunya. Kunci yang diberikan oleh agen saat mereka pertama kali pindah. Tangan Bu Rani sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutarnya. Pintu itu terbuka dengan bunyi jerit yang keras, seolah-olah tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Lantai 3 itu gelap dan suram. Cahaya senter berani hanya cukup untuk menerangi beberapa meter di depan mereka. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tumpukan barang-barang tua yang berdebu. Lihat, tidak ada apa-apa di sini, kata Bu Rani sambil menyinari sekeliling ruangan. Hanya barang-barang tua. Kalian tidak perlu khawatir. Laya dan Denny mengintip dari belakang. Bu Rani berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di ruangan itu. Namun tidak ada yang mencurigakan. Hanya tumpukan kardus dan beberapa benda yang sudah tidak terpakai lagi. Lihat ini, kata Denny sambil menunjuk ke sebuah kursi goyang tua di pojok ruangan. Bu Rani tersenyum kecil, mencoba mencarikan suasana. Itu cuma kursi goyang lama, mungkin milik pemilik atau pengontrak rumah sebelumnya. Laya yang masih merasa ada sesuatu yang aneh, lalu berkata, tapi suara itu jelas berasal dari sini. Apa Mama yakin tidak ada apa-apa di sini? Bu Rani mengganggu. Mama yakin. Mungkin suara itu berasal dari kayu lantai yang tua ini. Lagi pula rumah ini sudah tua. Jadi wajar kalau ada suara-suara aneh. Ayo sekarang kita kembali ke bawah dan tidur. Ini sudah malam. Meski masih ragu, Laya dan Denny mengikuti Berani turun kembali ke lantai bawah. Mereka berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Tetapi dalam hati mereka penasaran. Tidak nyaman, masih mengganjal. Apalagi ketika mereka menyadari sesuatu yang mereka lewatkan saat melihat lantai 3 tadi. Cermin besar yang tergantung di dinding, yang nampak seperti menyimpan rahasia yang lebih gelap. Setelah kembali ke kamar, Dania masih penasaran bertanya pelan pada kakaknya. Kak, kamu beneran yakin? Tadi ada suara langkah kaki. Dia menatap adiknya dengan serius. Iya, Dan. Aku yakin, tapi mungkin Bambang benar. Itu cuma kayu yang berdering. Denny mengganggu. Meski dalam hatinya dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berdua akhirnya mencoba untuk tidur. Tetapi bayangan lantai 3 yang gelap dan barang-barang tua yang ditinggalkan di sana terus menghantui pikiran mereka. Malam itu tidur mereka tidak nyenyak. Suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan terus menghantui mereka, membuat mereka semakin penasaran dan ketakutan. Namun mereka tahu bahwa menyelidiki lebih jauh mungkin hanya akan membuat mereka terjerat dalam misteri yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, tetapi pikiran Laya dan Denny masih dipenuhi oleh kejadian di lantai 3. Suara-suara aneh, benda-benda tua, dan cermin besar yang mereka lihat seolah memanggil mereka untuk mencari tahu lebih jauh. Meski Bu Rani dan Pak Andika terus meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja, rasa penasaran mereka tak kunjung hilang. Suatu sore saat orang tua mereka sedang keluar untuk berbelanja,
Lai dan Denny duduk di ruangan keluarga, sambil membahas apa yang mereka alami. Mata mereka terus melirik ke arah tangga yang mengarah ke lantai 3. Seolah-olah berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan mereka. Kak, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ada di lantai 3, kata Denny dengan nada serius. Aku tidak bisa berhenti mikirin suara langkah kaki itu. Ada yang aneh di sana. Laya mengangguk setuju. Aku juga merasakannya. Waktu Mama bilang tidak ada apa-apa, aku hampir percaya. Tapi ada sesuatu yang masih ganjil. Apa kamu melihat? Ada cermin besar di dinding waktu kita ke sana. Denny mengingat-ingat. Iya, Kak. Cermin itu aneh sekali. Rasanya seperti ada yang mengintip dari balik sana. Persis aku juga merasakannya. Laya menambahkan dengan suara pelan tapi tegas. Mungkin ada sesuatu di balik cermin itu. Kita harus periksa lebih dekat. Denny nampak ragu. Kak, tapi gimana kalau ada yang benar? Tidak beres. Bagaimana kalau itu berbahaya? Laya berpikir sejenak, lalu berkata, aku ngerti Dan, tapi kita tidak bisa cuma diam saja. Dan biarkan rasa penasaran ini terus menghantui kita. Lagi pula kita berdua. Kalau ada apa-apa, kita bisa lari ke bawah. Setelah mempertimbangkan sejenak, Denny akhirnya mengangguk. Baik Kak, tapi kita harus hati-hati. Dan kalau ada apa-apa, kita langsung keluar. Dengan keputusan itu, mereka berdua mempersiapkan diri. Laya mengambil senter dari laci dapur, sementara Denny mencari alat yang bisa mereka gunakan untuk membuka apapun yang mungkin tersembunyi di balik cermin itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah obeng tua di kotak, perkakas ayah mereka. Udah siap Dan? Tanya Laya sambil menatap adiknya. Denny mengangguk dengan ragu, tapi ia bertekad siap, Kak. Mereka berdua berjalan, perlahan menuju tangga yang mengarah ke lantai 3. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada beban yang menekan. Mereka semakin dekat dengan rahasia yang selama ini tersembunyi di rumah itu. Saat mereka sampai di depan pintu menuju lantai 3, Laya kembali merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Meski siang hari, suasana di lantai 3 terasa lebih gelap dan dingin. Laya mengambil nafas dalam-dalam sebelum membuka pintu di kamar lantai 3 itu. Dengan kunci yang baru saja diambil di kamar orang tuanya. Kemudian perlahan dia memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, ruangan di lantai 3 kembali diselimuti kegelapan. Cahaya dari jendela yang tertutup debu hanya memberikan sedikit penerangan. Laya menyalakan senter dan menyinari sekeliling ruangan. Langsung tertuju pada cermin besar yang menggantung di dinding. Ayo kita periksa cermin itu, bisik Lia. Meski mereka berdua tahu tidak ada orang lain di rumah, Denny mengangguk mengikuti langkah kakaknya dengan hati-hati. Cerminnya kelihatan tua sekali, kata Denny pelan. Tapi kenapa masih digantung di sini? Kenapa tidak dibuang saja? Laya mengamati cermin itu lebih dekat. Bingkainya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, tetapi masih cukup kokoh. Di balik debu yang tebal menutupi permukaannya, mereka bisa melihat ukiran rumit yang mengelilingi cermin. Itu seolah-olah menyimpan pesan yang tersembunyi. Ada sesuatu di balik cermin ini, kata Lia dengan suara penuh keyakinan. Kita harus lihat apa itu. Dengan hati-hati mereka memeriksa sekeliling cermin, mencari tanda-tanda bahwa cermin itu bisa dilepas dari dinding. Denny menemukan bahwa cermin itu hanya dipasang dengan beberapa paku tua yang sudah longgar.
Dengan obeng di tangan, dia mulai mengendurkan paku-paku itu satu persatu. "Kamu yakin tidak apa-apa, Kak?" tanya Denny sambil terus bekerja. Laya mengagum, meski jantungnya berdegup kencang. "Kita harus mencoba. Kita harus tahu apa yang ada di baliknya." Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Denny berhasil melepaskan cermin dari dinding. Mereka berdua mengangkatnya perlahan. Dan di balik cermin itu, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang hampir tidak terlihat, tersamarkan oleh warna dinding yang sama. "Lihat ini dan," kata Lia dengan mata yang terbelalak. "Ada pintu di balik cermin." Denny ternganga. "Pintu rahasia. Apa yang disembunyikan di sini?" Laya menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat meraih gagang pintu kecil itu. "Hanya ada satu cara untuk tahu. Kita buka pintunya." Mereka berdua menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Laya dengan hati-hati memutar gagang pintu. Dan pintu itu terbuka dengan suara berderik yang menambah suasana mencekam. Di balik pintu kecil itu, ada sebuah ruangan sempit yang nampak seperti ruangan rahasia. Cahaya senter mereka menyorot ke dalam mengungkapkan sebuah kamar kecil dengan dinding yang dipenuhi oleh coretan-coretan aneh, foto-foto lama, dan berbagai benda yang tidak biasa. "Apa ini?" bisik Denny, terperangah oleh pemandangan di depan mereka. "Kamar siapa ini, Kak?" Laya melangkah masuk, menyinari sekeliling ruangan. "Aku tidak tahu, tapi ini seperti ruangan yang tidak ingin dilihat orang lain. Lihat coretan di dinding ini. Dan ini semua sangat aneh." Dinding kamar itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang tidak jelas maknanya. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang nampak seperti peti harta karun kecil. Laya membuka tutup kotak itu dengan hati-hati. Dan di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda yang lebih menyeramkan. Sebuah boneka tua dengan wajah yang rusak, selembar kain yang penuh dengan noda merah yang sudah mengering, dan sebuah buku harian yang nampak sudah usang. Denny mengambil buku harian itu dengan tangan yang gemetar. "Kak, ini pasti penting. Mungkin ini akan menjelaskan semuanya." Laya mengangguk. Dan dengan jantung yang berdebar-debar, mereka membuka halaman pertama buku harian itu. Tulisan tangan yang bagus namun sedikit berantakan terlihat di sana. Seolah-olah ditulis dalam keadaan terburu-buru atau ketakutan. "Baca dan," kata Lia dengan suara serak. Denny mulai membaca dengan suara yang pelan. "Hari ini aku merasa seseorang mengawasiku lagi. Mereka bilang aku gila. Tapi aku tahu ada sesuatu di sini. Aku tidak sendirian. Aku terperangkap di sini. Dan aku tidak bisa keluar." Kata-kata itu menggema di kepala mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju rahasia gelap. Ia mungkin lebih dari sekedar rasa penasaran. Sesuatu yang lebih berbahaya nampaknya sedang menunggu mereka di dalam rumah itu. Dan mereka mungkin telah membangunkan kekuatan yang seharusnya tetap tertidur. Setelah menemukan buku harian dan ruangan tersembunyi di balik cermin, perasaan tidak nyaman semakin menghantui Laya dan Dadi. Mereka berdua memutuskan untuk tidak memberitahu orang tua mereka dulu, sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun rahasia yang mereka temukan membuat mereka sulit tidur dan merasa aman. Pada malam hari, saat semua sudah tertidur, Laya terbangun oleh suara pelan dari dalam kamar. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi terlalu lembut untuk bisa ditangkap dengan jelas.
dengan jantung yang berdetak kencang. Laya bangkit dari tempat tidur dan menyinari kamar dengan senter kecil yang disimpannya di bawah bantal. Tidak ada apa-apa. Namun saat dia mengarahkan senter ke arah cermin di sudut kamarnya, Laya terkejut. Cermin itu yang sebelumnya hanya memantulkan bayangannya sendiri, sekarang memancarkan sesuatu yang berbeda. Dalam pantulan cermin, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang berdiri di sudut kamar. Meskipun saat itu Laya menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa di sana. Ada apa ini? Dia bergumam ketakutan, lalu dengan cepat berlari ke kamar Denny. Denny yang sedang terlelap terbangun saat Laya mengguncang bahunya. "Kak, ada apa? Kenapa kamu kelihatan takut begitu?" Dia dengan suara yang gemetar, lalu berkata, "Aku melihat sesuatu di cermin kamarku, Denny. Ada bayangan seseorang wanita di sana, tapi di kamar tidak ada siapa-siapa. Aku yakin ada yang tidak beres di rumah ini." Denny yang mendengarkan cerita itu langsung bangkit dari tempat tidur. Sekarang juga merasakan ketegangan yang dirasakan kakaknya. "Kamu yakin itu bukan bayanganmu sendiri, Kak? Mungkin cuma perasaanmu saja. Kita terlalu memikirkan hal aneh belakangan ini." Dia menggeleng. "Tidak, Denny. Aku tahu apa yang aku lihat. Bayangan itu nyata. Dan dia ada di dalam cermin. Sepertinya dia ingin memberitahu kita sesuatu." Denny termenung sejenak. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, kita harus lihat lagi ke ruangan di lantai 3. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan di sana. Buku harian yang kita temukan itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi." Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke lantai 3. Kali ini, mereka membawa buku harian yang mereka temukan sebelumnya, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa orang tua mereka benar-benar sudah tidur, mereka dengan hati-hati menyelinap keluar dari kamar dan menuju tangga yang menuju ke lantai 3. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah ada kekuatan yang berusaha menahan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Saat mereka sampai di lantai 3, ruangan itu nampak lebih gelap dari sebelumnya. Meskipun senter mereka menyala terang, bayangan-bayangan di dinding nampak lebih hidup, bergerak seiring dengan cahaya yang mereka bawa. "Kita harus buka lagi pintu di balik cermin itu," kata Lia sambil mendekati cermin besar yang mereka lepas sebelumnya. Denny mengangguk, meski matanya tak bisa lepas dari bayangan-bayangan aneh yang terus bergerak di dinding. "Iya, Kak. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan di ruangan kecil itu." Saat mereka membuka pintu kecil yang tersembunyi di balik cermin, ruangan rahasia itu terlihat sama menyeramkannya seperti sebelumnya. Namun kali ini ada perbedaan yang mencolok. Cermin yang ada di kamar Laya sekarang terlihat jelas di dinding ruangan kecil itu. Seolah-olah mereka bisa melihat langsung ke kamar Laya dari sana. "Cerminnya ada di sini juga," gumam Lia. "Ini seperti cerminnya terhubung dengan ruangan ini." Denny yang berdiri di samping kakaknya mulai merasa bahwa mereka sedang berada di tempat yang sangat berbahaya. "Kak, ini aneh sekali. Aku tidak tahu lagi harus bilang apa. Mungkin kita harus berhenti sebelum semuanya jadi lebih buruk." Namun, sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, bayangan di cermin itu kembali muncul. Kali ini bayangan wanita itu nampak lebih jelas, dan wajahnya yang pucat terlihat penuh dengan kesedihan dan amarah. Laya dan Denny tertegun, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari cermin. Bayangan wanita itu mulai bergerak,
Bibirnya yang pucat nampak bergerak seolah-olah sedang mengatakan sesuatu. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Dan akhirnya bisa menangkap beberapa kata yang terdengar seperti bisikan dari cermin. Tolong, aku terperangkap di sini. Kata-kata itu membuat darah mereka membeku. Danny memegang tangan kakaknya dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Kak, dia bicara. Dia bilang terperangkap di sini. Apa yang harus kita lakukan? Laya yang mencoba untuk tenang, lalu berkata, kita harus baca lagi buku harian ini. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada wanita itu. Mereka kembali membuka buku harian yang sudah nampak rapuh itu dan mulai membacanya lebih dalam. Setiap halaman menceritakan lebih banyak tentang pemilik buku itu, seorang wanita muda yang tinggal di rumah itu beberapa dekade yang lalu. Dia menulis tentang perasaannya yang terus diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya, dan tentang sebuah kutukan yang dia yakini ada di dalam cermin itu. Dia bilang cermin ini adalah pintu ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh jahat, kata Lyle saat membaca salah satu halaman. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam cermin. Dan dia takut suatu hari dia tidak akan bisa keluar lagi. Danny menggigil. Kak, ini gila. Berarti wanita di cermin itu, dia benar-benar terperangkap di dalam cermin. Bagaimana kita bisa membantunya? Lyle menatap cermin besar itu dengan ragu. Aku tidak tahu, Danny. Tapi mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk mematahkan kutukan ini. Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa dia dan bagaimana cara untuk membebaskannya. Saat mereka terus membaca buku harian itu, mereka menemukan bahwa wanita itu menyebutkan sebuah ritual yang bisa membebaskan arwah yang terperangkap di dalam cermin. Namun ritual itu penuh dengan risiko. Dan jika gagal, arwah tersebut bisa marah dan menghantui mereka selamanya. Kak, kita tidak bisa main-main dengan hal seperti ini, kata Danny dengan wajah yang khawatir. Bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau malah bikin semuanya lebih buruk? Lyle mengerti kekhawatiran adiknya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan arwah wanita itu terus terperangkap di sana. Aku tahu ini berbahaya tapi kita sudah terlibat terlalu jauh. Kita harus mencoba membantunya, atau kita tidak akan pernah bisa hidup tenang di rumah ini. Dengan perasaan yang bercampur aduk, mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lyle dan Danny sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan bisa membawa mereka ke dalam bahaya yang lebih besar. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Rahasia di balik cermin itu harus diungkap, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar mereka. Malam semakin larut ketika Lyle dan Danny berkumpul di ruangan rahasia di balik cermin. Kegelapan dan keheningan di lantai 3 rumah mereka terasa semakin menyesakan, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di setiap sudut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan cahaya senter mereka nampak lebih redup, seolah ditelan oleh bayangan di sekitarnya. Kak, aku beneran tidak yakin tentang ini, Danny berkata dengan nada takut. Tangannya gemetar saat dia memegang buku harian tua yang telah mereka temukan. Kalau ritual ini gagal, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia menatap adiknya dengan serius, mencoba menenangkan kegelisahan yang juga menggerogoti hatinya. Aku juga takut, Danny, tapi kita sudah terlalu jauh. Wanita di cermin itu, dia butuh bantuan kita.
Kalau kita tidak mencoba, dia akan terperangkap di sana selamanya. Denny mengangguk, meskipun keraguan masih tergambar jelas di wajahnya. Baiklah, kita lakukan ini bersama-sama. Tapi kita harus berhati-hati. Aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Mereka mulai mempersiapkan segala yang diperlukan untuk ritual itu. Menurut buku harian, mereka harus menyalakan lilin di sekitar cermin dan mengucapkan mantra tertentu sambil memfokuskan pikiran mereka pada arwah yang terperangkap. Mereka juga harus menyiapkan sikat bunga mawar putih sebagai simbol kemurnian dan pembebasan. Aku sudah siapkan semua ini, kata Lael sambil meletakkan lilin di lantai. Dan ini bunga mawarnya. Pastikan kita ikuti semua petunjuk dari buku harian ini. Saat mereka mulai menyalakan lilin satu persatu, suasana menjadi semakin tegang. Cahaya lilin yang berkedok-kedip menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, membuat ruangan itu terasa semakin menakutkan. Cermin besar di depan mereka nampak lebih gelap dan misterius, seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik permukaannya. Kak, kamu yakin kita bisa melakukan ini? Tanya Denny dengan suara yang bergetar. Lael mengganggu, meskipun dirinya juga tidak sepenuhnya yakin. Kita harus yakin dan... Dengan nafas yang tertahan, mereka berdiri di depan cermin, memegang buku harian dengan erat. Lael membuka halaman yang berisi mantra pembebasan dan mulai membaca dengan suara pelan namun jelas. Denny mengikuti di sampingnya, memegang bunga mawar putih di tangannya. Tiba-tiba suhu ruangan terasa turun drastis. Nafas mereka menjadi kabut tipis di udara. Dan lilin yang menyala mulai bergetar, seolah tertiup angin yang tak terlihat. Cermin di depan mereka mulai berkilauan aneh. Seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di balik permukaannya. Kak, cerminnya berubah, bisik Denny dengan panik. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia melanjutkan mantranya, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Saat Lael menyelesaikan mantranya, cermin itu tiba-tiba bergetar hebat. Bayangan wanita yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini nampak jelas di dalam cermin. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan mendalam, tetapi juga harapan. Dia mengundurkan tangannya, seolah-olah mencoba menjangkau mereka. Aku melihatnya, kata Denny dengan suara yang gemetar. Dia benar-benar ada di sana. Wanita dalam cermin itu membuka mulutnya dan mulai berbicara. Meskipun suaranya terdengar seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Tolong aku, bebaskan aku. Lael mengambil sikat bunga mawar putih dan meletakkannya di depan cermin, seperti yang diarahkan dalam buku harian. Dengan bunga ini, kami memohon pembebasanmu. Biarkan arwahmu bebas dan temukan kedamaianmu. Tiba-tiba cermin itu memancarkan cahaya terang yang membuat mereka menutup mata sejenak. Saat mereka membuka mata kembali, bayangan wanita itu perlahan-lahan memudar, meninggalkan cermin yang kini hanya memantulkan bayangan Lael dan Denny. Lael menghela nafas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kita berhasil, Denny. Kita benar-benar berhasil. Wanita itu arwahnya akhirnya bebas. Namun sebelum mereka bisa merasa lega sepenuhnya, ruangan itu kembali terasa aneh. Lilin yang tadinya menyala terang mulai padam satu persatu, dan suhu di ruangan itu kembali naik ke normal. Tapi perasaan lega mereka segera tergantikan oleh kengerian saat mendengar suara dari belakang mereka. Suara langkah kaki yang berat dan menyeret.
Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan menakutkan mendekat. Apa itu, bisik Denny? Matanya melebar ketakutan. Lai berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan besar dan gelap muncul dari sudut ruangan. Bergerak mendekati mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya penuh dengan amarah dan kegelapan. Lari dan lari sekarang. Laya berteriak, menarik adiknya untuk segera keluar dari ruangan itu. Mereka berdua berlari secepat mungkin, menuruni tangga dengan panik, sementara suara langkah berat itu terus mengejar mereka. Saat mereka mencapai pintu kamar mereka, Laya segera mengunci pintu dan menyandarkan tubuhnya ke sana. Mencoba menahan nafas dan mengendalikan detak jantungnya yang berdebar keras. Apa yang baru saja terjadi? Apa itu, tanyanya dengan nafas yang terengah-engah. Denny yang juga kelelahan, duduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Aku tidak tahu, Kak, tapi itu bukan arwah wanita yang tadi. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berbahaya. Lai terdiam sejenak, mencoba mengingat setiap detail dari ritual yang mereka lakukan. Mungkin dengan membebaskan arwah wanita itu, kita malah membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terkait dengan cermin itu. Mereka duduk di kamar, dengan rasa takut yang masih menguasai mereka. Di luar malam semakin gelap, dan rumah itu kembali sunyi. Sekarang mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah itu. Sesuatu yang lebih jahat dan lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Suara-suara aneh dan bayangan bergerak di sekitar rumah terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sekarang mereka harus menghadapi akibatnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Lai dan Denny semakin menyadari bahwa rumah mereka telah berubah. Tidak hanya dalam nuansa, tetapi juga dalam esensi. Orang tua mereka, Pak Andika dan Bu Rani, mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menjadi lebih mudah tersinggung dan sering merasa diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Namun Laya dan Denny memilih untuk tidak menceritakan tentang ritual yang telah mereka lakukan, atau tentang apa yang mereka lihat. Suatu malam, ketika keluarga mereka sedang berkumpul di ruangan tamu, lampu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Laya dan Denny merasakan rasa takut yang sudah akrab. Tetapi kali ini perasaan itu terasa lebih intens. Mereka mendengar suara-suara aneh dari lantai atas, seperti langkah kaki yang berat dan berdebu. Apa itu, tanya Pak Andika sambil mencoba mencari sumber suara. Siapa yang di atas? Namun tidak ada yang menjawab. Laya dan Denny hanya bisa saling menatap dalam kegelapan. Tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Kita harus pergi dari sini. Laya berbisik kepada Denny, mencoba untuk tetap tenang. Kita tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Namun sebelum mereka bisa mengambil tindakan, suara langkah kaki itu semakin mendekat, turun dari tangga menuju ruangan tamu tempat mereka berada. Ketegangan di ruangan itu meningkat, membuat mereka semua terdiam dalam ketakutan. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan mereka semua melihat bayangan besar yang berdiri di pintu ruangan tamu. Bayangan itu nampak tidak berbentuk jelas, seperti kabut gelap yang mengalir, tetapi dengan mata merah yang bersinar tajam. Bu Rani menjerit, memegang tangan suaminya erat-erat. Apa itu? Apa yang kalian bawa ke rumah ini?
Pak Andika yang mencoba bersikap berani melangkah maju. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya ia melangkah maju, membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin dan suram. Denny yang tidak tahan lagi lalu berteriak. Itu akibat cermin di lantai 3, Pak. Layah dan aku, kami melakukan sesuatu. Dan kami tidak bisa menghentikannya. Pak Andika menoleh ke mereka. Apa yang kalian lakukan? Namun sebelum mereka bisa menjelaskan, bayangan itu tiba-tiba melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Semua orang terjatuh ke lantai, merasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Layah berusaha meraih tangan Denny, mencoba menariknya keluar dari kegelapan yang menyelimuti mereka. Denny, bertahanlah. Denny yang berada di ambang kepanikan, menggenggam tangan kakaknya. Kak, aku tidak mau mati di sini. Namun perasaan dingin dan kegelapan yang mengelilingi mereka terasa terlalu kuat. Layar mulai merasakan kesadarannya memudar, dan dunia di sekelilingnya perlahan-lahan menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah tidak lagi berada di ruangan tamu rumah mereka. Sebaliknya mereka berdiri di depan cermin besar di ruangan tersembunyi di lantai 3. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan cermin itu. Alih-alih memantulkan bayangan mereka, cermin itu menunjukkan bayangan yang tak dikenal. Bayangan keluarga lain yang terjebak di dalamnya. Layah dan Denny menatap bayangan itu dengan ngeri, menyadari bahwa mereka kini berada di dalam posisi wanita yang mereka bebaskan. Mereka terperangkap di dalam cermin, terjebak dalam dunia yang tidak mereka fahami. Kita sudah terjebakkah? Kita sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Di dalam cermin, mereka bisa melihat rumah mereka di luar. Orang tua mereka berdiri di ruangan tamu, bingung dan takut mencari anak-anak mereka yang hilang. Namun tidak ada yang bisa mendengarkan jeritan Layah dan Denny yang terperangkap di dalam cermin. Mereka kini menjadi bagian dari kisah kelam rumah itu. Terikat dengan cermin, terkutuk yang telah memenjarakan arwah selama berpuluh tahun. Kegelapan yang mereka coba lawan kini telah menelan mereka. Dan mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari ada yang cukup berani untuk membebaskan mereka. Seperti mereka mencoba membebaskan wanita yang telah mereka temui di dalam cermin. Tetapi untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu nasib mereka di dalam cermin yang tidak akan pernah membiarkan mereka pergi.